Ini sih gila, gila, sangat gila, biadab. Binatang pun tidak sesadis dia. Turun harga diri binatang bila disamakan dengan dia. Iblis nu cocok mah. Iblis. Astagfirullahaladzim. Tahu kan kasus penyekapan wanita, perempuan, pacarnya di Bandung selama 2 atau 3 tahun di kos-kosan itu. Hancur mukanya, Pak. Anjir, ninggalin nak. Kadengkeun pengakuan korbanna gelo. Matanan bener. Bibirna di Astagfirullahaladzim. Maksudnya teh ada orang kayak gitu. Terbuat dari apa dia? Astagfirullahaladzim. Ya, hati-hati. Pelajaran kepada kita sebagai orang tua. Bila punya anak, apalagi perempuan, jaga anak kita baik-baik. Ngeri, Pak. Ngeri bisa. Saya melihatnya nggak kuat, Pak. Ya, kita lihat nih pengakuan keluarga korbannya. Nggak mau tayangin muka korbannya itu. Nggak kuat, saya nggak tega lihatnya juga. Yang jadi korban tuh siapa? Adik ipar. Adik ipar, berarti adiknya suami. Iya betul. Statusnya gadis. Cerita hilangnya gimana? Nah ceritanya itu awalnya kan di Ranca Ekek, terus dipindah kerja ke pabrik yang ada di Pasteur. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan masih berjalan dengan lancar. Tiba-tiba bawalah ke rumah si laki-laki itu. Oh, waktu itu ngapel. Ngapel. Okay. Nah itu tuh katanya mau ke konser. Nama laki-lakinya? Dikenalinnya awalnya Yuda. Namanya Yuda. Terus? Udah, itu pertemuan terakhir kita. Habis nonton konser tuh nggak balik? Ditemukannya di mana? Di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada yang nelpon ke bapak bahwa katanya kecelakaan. Sama siapa dikirim? Katanya sama penjaga kos, tapi si pelaku itu ada ngebuntutin di belakang. Dan ternyata baru tahu juga sekarang yang nelpon itu bukan petugas rumah sakit, tapi pelaku. Oh, berarti dia tinggal satu kos dengan laki-lakinya. Kok 2 tahun tinggal dalam sebuah kos di Bandung, kok bisa nggak bisa keluar? Itu Pak, tinggalnya tuh pindah-pindah setiap 3 bulan sekali, dibawa lagi kemana. Jadi nggak stay di satu kosan. Iya, artinya kan masih Bandung gitu loh. Iya. Kan tidak sesulit itu. Iya betul. Kenapa sampai psikologinya tidak bisa melawan? Awalnya itu yang dihancurin itu matanya. Dihancurinnya gimana? Dibuat nggak bisa ngeliat. Hah? Iya, dibuat nggak bisa ngeliat, itu pengakuan dari korban. Sekarang tuh udah nggak bisa lihat? Nggak bisa ngeliat, ininya juga bibirnya itu digunting katanya. Hah? Bekas sayatan sudah pasti, bekas sundutan rokok juga banyak, kakinya dibacok-bacokin dua-duanya. Oh, ini ada kelainan kejiwaan. Pinjol dibobol, paylater dijebol. Jadi akhirnya pinjam pinjol? Iya, pinjol atas nama adik saya. Berapa? Total nggak tahu ya, kalau pinjol nggak tahu saya. Kalau total kerugian yang ada di barang-barang gitu, motor, laptop, handphone, sama tabungan, terus emas-emas juga. Berarti adiknya dalam posisi sebagai perempuan mapan dong ya? Alhamdulillahnya. Tapi dengan peristiwa ini hancur. Kenapa nggak kabur? Susah Pak. Dari 1 bulan pertama dia kenal si cowok ini, yang pertama dihancurin itu matanya. Aduh. Kemudian rumah sakit gimana? Karena ini korban penganiayaan, biasanya tidak ada klaim BPJS. Ya betul. Saya sudah ngomong sih masalah itu. BPJS tidak mengcover. Tidak mengcover. Biasanya kalau korban penganiayaan terus mau pakai SKTM pun katanya paling dipindah ke rumah sakit. Terus kemudian ya sekarang lagi menggalang dana. Nggak usah, saya tanganin. Terima kasih. Nggak usah menggalang dana lagi, udah saya tanganin. Walaupun saya jujur aja, lihatnya pun nggak berani, nggak tega lah. Tapi sempat berkomunikasi. Ibu doksis yang komunikasi saya dengerin, karena saya itu laki-laki tapi rinto hatinya, nggak tega. Tetapi yang paling utama ada 2 hal yang harus saya selesaikan. Kalau urusan penyelesaian pengobatan kan tanggung jawabnya dokter.
Tadi kan ngomong biaya tuh, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana, saya tanggung. Jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah, kebutuhan di rumah. Pak, ada arahan untuk anggota kepolisian agar bisa segera Kalau sudah kasih komunikasi dengan jajaran Polda, saya yakin tidak akan lama lagi tertangkap. Saya yakin Pak Kapolda dan seluruh timnya tidak akan lama lagi pelakunya bisa ditangkap. Dan yang paling utama adalah ngingetin pada seluruh kaum perempuan yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Sekarang itu kan peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Hati-hati, waspada, pergi dengan laki-laki agar ditemani keluarganya. Oke. KDM gercep langsung ya. Ini pelajaran satu kali lagi bagi kita semua. Terima kasih Pak Deddy Mulyadi, terima kasih. Kita sebagai orang Jawa Barat mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah membantu, menolong, dan memberikan dorongan kepada Kapolda agar secepatnya pelaku ditemukan. 2 tahun Pak, disekap, disiksa, dipaksa supaya pakai tato. Pekerjaannya, pengakuan korbannya nih, debt collector. Pekerjaan pelaku ini debt collector. Nah, namanya siapa tuh? Taufik Hidayat ya. Taufik padahal. Taufik Hidayat. Doa, nama adalah doa. Harusnya jadi doa. Enggak. Maksudnya ada orang begini itu terbuat dari apa? Nggak habis pikir. Ada kelainan kejiwaan, benar tuh kata-kata. Ada kelainan kejiwaan. Ya Allah, nggak bisa ngomong ya. Kalau kalian semua menemukan ada orang ini dimanapun, ya segera laporkan ke aparat setempat. Ini jangan sampai dibiarkan terlalu lama. Karena katanya dia juga sering aktif, medsosnya masih aktif. Sering menghubungi, menginbox wanita-wanita. Artinya dia terus mencari korban. Ini harus secepatnya ditemukan, ditangkap, dihukum sesuai apa yang dia lakukan. Seberat-beratnya, setimpal. Jahat luar biasa ini. Jahat luar biasa. Astagfirullah. Lihat kan, udah lihat kan? Korbannya udah lihat. Mukanya seperti apa? Astagfirullah. Kebayang coba keluarganya, saudara-saudaranya, ibu, ayahnya, kebayang. Lihat muka anaknya seperti itu, yang tadinya cantik. 1 bulan perkenalan katanya, itu matanya dulu. Yang dilolongin itu matanya dulu. 1 bulan perkenalan. Astagfirullah. Hati-hati, waspada. Para perempuan yang ada di Jawa Barat, khususnya Indonesia pada umumnya, hati-hati. Tak masuk. Ini bukan manusia, ini iblis nih namanya. Udah bukan manusia, bahkan hewan pun bukan. Ini iblis namanya, iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibiarkan terlalu lama hidup melenggang di luar penjara orang yang begini, berbahaya.